Mobil truk melintang di tengah jalan guys, tanjakan Sarimi, tanjakan ekstrim Laleko, Kolaka Utara guys. Oke guys, ini saya sudah masuk di Laleko. Ini tanjakan pertama kalau kita mau masuk di Laleko guys. Tanjakan ini namanya tanjakan Lelewao guys. Jadi guys, perjalanan kali ini saya dari arah Kolaka Utara menuju ke arah Sulawesi Selatan guys. Nah guys, tujuan saya itu mau ke Sorowako guys. Dan ini saya berangkat sore-sore hari guys, sekitar jam 5 sore guys. Wah, ini di depan saya ada mobil box Vivi Vivi. Aduh, saya lupa nama ini mobil box di depan guys. VVT apakah namanya guys? Yang tahu kolom tulis di kolom komentar guys. Sepertinya di depan saya ini mobil travel guys, karena banyak penumpang yang dibawa dan banyak barang juga guys. Nah itu guys, barangnya banyak kelihatan dari luar, sampai-sampai bagasinya tidak bisa tertutup guys. Kalau saya lintas Tenggara guys, jalanan ini yang paling saya takuti guys. Jalanan ini pula sudah banyak menelan korban guys. Sudah banyak teman-teman driver kita yang gugur di tempat ini guys. Dan jalan ini sangat ekstrim di Kolaka Utara guys. Jalan ini cuma ada dua belokannya guys, belok kiri dan belok kanan. Yang bikin jalanan ini sangat ekstrim guys, karena tanjakannya sangat tinggi, jalannya sangat sempit, tikungannya sangat tajam juga guys. Tikungannya guys setajam silet. Ngeri betul guys tikungannya di sini guys. Coba perhatikan videonya guys, tidak ada jalanan lurus satupun guys. Pokoknya jalanan ini kalau tidak belok kanan ya belok kiri, kalau tidak menurun ya mendaki guys. Hanya itu yang ada di dalam video ini guys. Pokoknya tidak ada jalanan lurus guys. Wah, ini sudah mendaki guys. Ini pendakian sangat tinggi juga guys. Pendakian ini termasuk pendakian ekstrim juga guys, kalau kita menuju Malili dari arah Kolaka Utara guys. Itu mobil trek di depan guys, tengah mati mendaki. Dan di depan itu tikungan kiri guys, dan tikungan patah juga. Wah, ini mobil box berani juga melambung di dekat tikungan guys. Padahal di depan itu tikungan patah guys, terus mendaki juga guys, sangat tinggi juga pendakian di tikungan itu guys. Ini saya tidak mau melambung guys, takutnya ada mobil dari depan atau takutnya menghalangi mobil trek ambil haluan kalau saya melambung guys. Jadi saya sabaran aja mengekor di belakangnya, tapi saya hati-hati juga guys, takutnya mobil trek ini nanti mundur, saya malah kena guys. Haha, ngeri-ngeri sedap juga guys kalau ikut di belakang truk. Nah guys, karena di depan sudah kosong saya lihat dan sudah bagus untuk melambung, makanya mobil truknya saya lambung guys. Tadi itu saya tidak mau lambung ya, sebelum tikungan, takutnya membahayakan mobil truknya, tidak bisa ambil haluan guys. Kasihan juga kalau mobil truknya langsung tinggal guys di situ karena tidak ada haluannya. Jadilah pengendara yang sabar guys, utamakan kelas keselamatan diri kita sendiri dan juga keselamatan orang lain guys. Jadi pengendara yang baik itu tidak boleh egois, tidak boleh buru-buru, harus tetap sabar guys. Dan berhati-hati dalam melakukan perjalanan guys, agar kita semua yang berkendara selamat dan sampai di tujuan dengan selamat guys. Ini mobil boxnya ketemu lagi guys di depan. Aku ngekor lagi di pantatnya guys. Aku mau lambung guys, tapi kencang juga mobil boxnya, susah buat aku lambung guys. Jadi aku ngekor aja di pantatnya guys. Di sini tuh sangat susah guys kalau kita mau melambung, karena jalanan lurus itu tidak ada jalanan lurus guys. Yang ada itu jalanan berbelok-belok. Jadi kita takut juga melambung kalau jalanannya berbelok-belok guys. Takutnya pas melambung di depan ada kendaraan guys. Jadi ya sabar aja guys, seperti ini. Kita melambung di saat kondisi lagi benar-benar pas untuk kita melambung guys. Kalau mau melambung terus tikungan depan, takut juga guys, ngeri-ngeri sedap juga melambung kalau jalannya seperti itu. Ini saya sudah melambung guys karena situasinya sudah mendukung ya. Di tanjakan saya melambung guys karena mobil boxnya itu lambat menanjak dan jalannya lurus, di depan tidak ada kendaraan, jadi aku lambung aja guys. Aku lambungnya pas di pendakian ya, pas mobil boxnya tidak bisa nanjak guys. Bisa nanjak guys tapi lambat ya. Dia pakai gigi satu nanjak di situ guys karena muatannya berat ya, sedangkan aku muatannya ringan, jadi aku nanjaknya pakai gigi dua aja. Nah guys, ini ada bekas longsor di sebelah kanan. Sebenarnya itu bukan longsor ya. Di situ kemarin ada mobil yang jatuh ke situ guys, mobil muat besi. Yang terakhir ini
mobil pemuat besi guys, jatuh di sini guys, terus ke bawah seperti ke bawah guys. Kalau mobil yang pertama jatuh itu guys ya muat pipa ya, mobil Fuso ya muat pipa, terjun bebas ke bawah guys. Terus tidak lama sesudah itu ada lagi mobil yang jatuh guys, mobil 10 roda yang tongkang ya, yang muat besi warna putih itu mobilnya guys. Nah itu jatuh juga di situ guys, kasihan juga guys. Itu tadi guys ada mobil yang muat alat berat ya, kalau tidak salah dia muat doser. Itu kasihan ya, lagi rusak mobilnya guys, lagi diperbaiki di situ guys. Kasihan juga ya kalau mobil rusak di tengah-tengah hutan seperti ini guys, karena di hutan ini tuh tidak ada jaringan guys. Selain hutan ini tidak ada jaringan guys, hutan ini angker-angker juga guys, ngeri-ngeri sedap juga guys kalau harus bermalam di hutan ini guys. Terus jauh juga dari perkampungan guys, jadi kalau kita mau beli sesuatu lumayan jauh juga kita kalau mau ke kampung guys. Kalau mobil rusak di sini guys, minimal kita harus jagai guys, kita harus tinggal ya. Takutnya kalau kita tidak jagai kendaraan kita di sini bahaya juga guys. Siapa tahu ada apa-apanya guys. Dari tadi video saya tidak ada jalanan lurus ya guys. Yang ada itu belokan kiri, belokan kanan, tanjakan, turunan. Wah, ini turunan lagi guys. Ini namanya tanjakan Pondok Rotan. Ini tanjakan yang paling ekstrim di Laleko guys. Ini terpanjang paling ekstrim. Di sini tempatnya guys. Mobil-mobil besar yang muat berat sering mundur di tempat ini guys. Itu tadi bekasnya guys, bekas mobil mundur terjun ke bawah guys. Nah guys, kalau Pondok Rotan sudah kita lewati, berarti kita tidak lama lagi sampai di Tolala guys. Ini penurunannya sangat ekstrim juga guys. Coba kita lihat. Ini nanti belok kanan di depan guys. Wah ini sangat ekstrim juga guys, ini penurunannya. Banyak juga kendaraan-kendaraan berat yang tinggal biasanya di situ guys. Tinggal dan tidak bisa nanjak di situ guys. Tahun lalu itu ada mobil box jatuh di situ guys, jatuh ke jurang guys. Di situ juga pernah ada mobil truk muat bata merah guys, tidak bisa nanjak dan terbalik di tanjakan itu guys, dan muatannya itu tumpah di jalan guys. Wah ini ada mobil tronton tinggal di sini guys, sebelah kanan. Wah ada 2 mobil tronton guys. Wah bukan cuma 2 guys, ada 3. Entah ada apa di depan guys ya, kenapa banyak mobil tronton pada tinggal di sini guys. Ini ada 4 mobil tronton. Di depan mobil tronton ada mobil bus juga guys. Ini bus Batu Tumonga tujuan Toraja Kendari guys. Dan ini ada mobil truk juga guys. Entah ada apa di depan guys. Weh guys, ini ada mobil melintang di tengah jalan guys. Ini mobil truk ya. Mungkin mundur dan bisa jadi om. Bye. Miring. Kau beri rasa yang berbeda, mungkin salah berartikannya. Kasih pamin. Jamin. Buang saja kasih peladuan tak. Ada di sini. Tetapi hatiku selalu menginginkan. Ayo, itu mobil Fusonya mundur guys. Ternyata menurut cerita yang saya dengar dari teman-teman driver, mobil Fuso itu sudah 2 kali mundur guys. Pertama mundur itu di tanjakan di depan guys, tanjakan di depan. Terus berhasil naik, ditarik, lanjut perjalanan lagi, ternyata mundur lagi di tanjakan itu guys. Menurut informasi yang saya dengar guys, istri supir Fuso itu meninggal guys, karena pada saat mobilnya mundur istrinya itu lompat karena kaget ya, kaget atau trauma guys, karena sudah mundur juga di tempat ini guys, mundur di tempat ini di depan ya, ini di sini guys, mundur juga, pertama mundur di situ guys. Makanya istrinya mungkin trauma karena kedua kalinya mobilnya mundur, jadi dia lompat turun saat mobilnya mundur guys. Dan hasilnya guys, kasihan ya, istrinya sampai meninggal guys, karena terjadi pendarahan yang sangat parah guys. Waktu istrinya lompat guys, katanya istrinya terguling-guling ke bawah guys, makanya terjadi pendarahan pada istrinya guys. Turut berduka cita guys atas meninggalnya istri korban ya, istri supir Fusonya guys. Mudah-mudahan amal dan pahalanya diterima di sisi Allah guys, diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala guys. Semoga driver Fusonya diberikan kesabaran dan diberikan ketabahan guys.
untuk menjalani musibah yang telah ditimpanya guys. Sangat kasihan juga guys ya, tapi ya itu mungkin sudah jalan takdirnya di situ guys. Jadi kita hanya bisa mendoakan guys. Ini terjadi antrian panjang guys ya, karena kendaraan besar atau kendaraan yang berat itu susah buat lewat di situ tadi guys. Jadi teman-teman driver yang kendaraan besar ya, mobil truk yang besar itu pada tinggal ngantri di sini guys. Nah guys, tempatnya singgah ini guys. Di sini ada warung ya. Jadi kenapa teman-teman driver pada singgah istirahat di sini, menunggu di sini? Karena di sini ada warung, ada tempat untuk istirahat guys. Kalau teman-teman istirahatnya di atas di pendakian sana, itu kasihan juga ya, karena jauh juga kalau mau beli sesuatu guys, atau mau beli makanan. Kalau di situ kan warung, ada tempat buat istirahat, tempat buat tidur. Kalau lapar kan di situ warung guys, bisa makan. Kalau tinggalnya yang di atas sana, aduh kasihan juga ya. Kalau mau beli sesuatu guys, harus turun ke kampung guys, ke kampung sini guys. Ini ada juga antrian kendaraan guys di sini. Ini saya sudah masuk di Tolala guys, dan Laleko itu sudah kami lewati guys. Wah, deg-degan juga ya lewat di Laleko guys. Terima kasih guys yang sudah menonton. Assalamualaikum guys.